Sekarang kalau mau olahraga harus bayar lebih. Ya, jadi mikir-mikir deh mau olahraga. Tapi biar orang tetap semangat untuk hidup sehat, kira-kira sebaiknya gimana ya? Wih! Mau sehat, bayar dulu. Di Jakarta, kini ada tarif tambahan untuk menjadi sehat. Lapangan yang semula jadi ajang berolahraga, kini jadi ladang pemasukan negara. Mulai tahun ini bermain bulu tangkis, futsal, hingga nge-gym di tempat komersial dikenai pajak 10%. Keringat boleh mengucur asal dompet juga ikut menganga. Kebijakan ini tertuang resmi dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor 257 tahun 2025 berdasarkan aturan pajak barang dan jasa tertentu atau BPJT. Sebanyak 21 jenis layanan olahraga dikenai pungutan baru. Tapi apa semua warga siap bayar lebih hanya untuk sehat? Sebenarnya sih kekhawatiran sih ada. Cuman kalau misalkan pajak tersebut memang balik untuk fasilitas olahraga di Indonesia, itu nggak apa-apa. Misalkan dapat insentifnya tuh memperbaiki fasilitas olahraga yang punya pemerintah ya, bukan swasta. Bagi sebagian orang 10% mungkin angka kecil. Tapi bagi sebagian lain ini bisa saja mengubah rutinitas, terutama bila harga naik sementara fasilitas layanan tetap. Saya sebagai pengguna itu, salah satu yang saya khawatirkan adalah ketika diberlakukan pajak 10%, maka harga fasilitasnya akan naik. Saya sebagai pengguna, yang saya pikirkan, jika harga fasilitas ini naik, saya harap adanya fasilitas lebih yang ditawarkan. Sementara pengelola layanan olahraga, pajak ini datang seolah tanpa waktu untuk adaptasi. Terbukti dari turunnya okupansi. Okupansi kita itu drop sampai dengan 60%. Gitu udah terasa nih gitu. Tapi kita coba untuk informasi melalui medsos bahwa ini bukan kenaikan harga. Jadi dari pengelola sendiri itu tidak ada kenaikan, bahwa ini adalah PBJT, pajak barang dan jasa tertentu yang baru dikenakan saat ini kayaknya dia. Dan itu 10% langsung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kebijakan ini lahir dari Undang-Undang Nasional. Pemprov hanya menjalankan aturan. Jadi pajak 10% itu diatur dalam undang-undang. Itu bukan Pemprov yang menaikkan. Semua pertandingan olahraga itu sebenarnya yang dikomersialkan mendapatkan pajak 10%. Namun kebijakan hadir di tengah kondisi yang membelit dari berbagai arah, yakni investasi seret hingga pengangguran yang bertambah. Jadi proses yang dicari adalah dari pajak-pajak yang ada, PPN, PPH, barang mewah dan sebagainya gitu, termasuk cukai. Nanti Anda minum minuman kemasan kena cukai itu. Pemerintah memang sudah, menurut saya sudah putus asa nyari pendapatan yang tidak ada, sementara mereka tidak bisa menghentikan korupsi. Itu sebetulnya. Warga tak menolak bayar pajak. Namun ketika mereka bersedia menyumbang lewat keringat, harapannya bukan pungutan tapi perbaikan. Karena menjadi sehat bukan semata gaya hidup, tapi hak dasar yang tak semestinya ditopang oleh pemerintah. Roni Satria, Maria Oktoba, Jakarta.